warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli la haula wala quwwata illa billah. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang saya kasihi, alhamdulillah pada pagi hari yang berbahagia ini kita diberikan taufik oleh Allah, diberikan kesempatan serta pertolongannya sehingga kita bisa datang ke majelis ilmu yang dimuliakan oleh Allah, karena kita dipersatukan, dihadirkan, digabungkan dengan orang-orang yang mulia, orang-orang yang salehah, kemudian akan mengkaji ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah yang mulia. Oleh karena itu, mari kita memuji Allah dengan ucapan Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah. Salawat teriring salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirnya kita di majlis ilmu satu janji Allah yang pasti akan diberikan kepada orang-orang yang berada di taman surga. Orang kalau di surga keadaannya tenang apa gelisah? Tenang, satu itu ya. Allah akan berikan ketenangan di majlis ilmu itu. Bukan hanya ketika di majlis ilmu, Allah akan memberikan ketenangan. Ketenangan itu kan hampir-hampir sama dengan kebahagiaan ya Bu ya. Orang bahagia itu pasti tenang, tidak gelisah, tidak riuh pakai wuh gitu ya, tidak baper. Bawaannya tuh enak, tenang gitu. Itu yang akan dijanjikan oleh Allah bagi orang-orang yang berilmu, yang mencari ilmu, kemudian dia berilmu dan mengamalkannya, maka apa yang akan lahir atau yang dilalui oleh dirinya, baik ketika dia bersama dengan pasangan kekasihnya, suamilah kalau kita mah ya, kalau yang belum nikah mungkin sama pacarnya, atau sama anak-anaknya, atau sama tetangganya, atau sama keluarga besarnya, mau adik, mau kakak dan sebagainya. Itu kalau orang memiliki ketenangan, kebahagiaan tadi, artinya orang itu membersamai siapapun, kondisi hatinya akan selalu bahagia, kondisi keluarganya akan selalu bahagia. Yang tadinya banyak masalah, yang tadinya saling menuntut. Nah, ketika orang itu diberikan oleh Allah ketenangan, namanya menuntut, menginginkan sesuatu yang di luar kemampuan dari pasangannya, itu tidak akan terjadi lagi, Bu. Maka apa yang terjadi ketika sama pasangan, yang akan terjadi adalah ketenangan, kebahagiaan, rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Kenapa ini bisa terjadi? Salah satu janji Allah adalah ketika orang-orang itu hadir di majlis ilmu, nazalat alaihimus sakinah. Itu kan kata saya, Bu. Saya hanya mengutip dari hadis-hadis Rasulullah, kemudian diambil perumpamaan, kemudian aplikasinya apa di dalam kehidupan Bu dengan ilmu ini.
Oh, yang tadinya keluarganya nggak bahagia, insya Allah jadi bahagia, Bu. Yang tadinya banyak menuntut kepada orang-orang yang kita kasihi, tidak harus sama suami ya, dengan anak gitu. Terlalu banyak tuntutan, terlalu banyak keinginan yang membuat hidup tuh galau, berat. Tapi karena kita duduk bersama orang-orang di majelis ilmu, satu yang Allah janjikan, itu saya luar biasa Ibu ketika berpikir ke sana. Benar juga ya, tidak salah gitu. Kadang-kadang kalau nggak punya ilmunya, nggak ngaji Bu, masalah sedikit aja jadi rame, jadi heboh, jadi masalah. Tapi karena kita dipersatukan oleh Allah dalam suatu majelis ilmu, yang di situ Allah menjanjikan kebahagiaan, ketenangan, diangkatnya masalah tadi oleh Allah diurai gitu Bu, diurai. Karena salah satunya ketika kita duduk bersama-sama di majelis ilmu, kita harus yakin majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Kalau orang duduk bersama-sama di majlis tempat, maksudnya tempat yang Allah sukai, yang Allah ridhoi, yang dimuliakan oleh Allah, apa yang Allah akan berikan? Salah satu yang tadi saya bahas, nazalat alaihi musakinah. Nah, apa hubungannya dengan hadis yang akan kita bahas? Salah satunya adalah kenapa diturunkan ketenangan selain keberkahan? Karena orang itu memiliki ilmu. Maka dikatakan di dalam yang kemarin itu, orang yang menghargai waktu adalah orang yang mengisi hari-harinya, waktu-waktunya dengan sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Ketika orang itu mengisi sesuatu yang diridhoi oleh Allah, maka Allah akan berkata, maka Allah akan menyindir gitu. Ini sindirannya bukan kepada orang yang berilmu. Kalau yang berilmu itu dikasih kekuatan. Orang yang nggak berilmu, kata Allah, Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui, kata Allah? Apakah sama rumah tangga yang orangnya berilmu dengan rumah tangga yang nggak berilmu? Kata Allah, pasti beda. Orang yang berilmu rumah tangganya pasti lebih bahagia, lebih baik, lebih harmonis. Orang yang berilmu ketika dia mungkin anak-anaknya belum dapat pekerjaan, anak-anaknya mungkin belum masuk ke perguruan tinggi yang dia harapkan, mungkin anak-anaknya belum dipertemukan oleh Allah dengan jodohnya. Kata Allah, apakah sama orang yang berilmu dengan yang gak berilmu dalam menghadapi itu? Pasti beda. Ini udah janji Allah, Bu. Kata Allah, orang yang berilmu akan menghadapi hal tersebut dengan ketenangan, dengan respon yang positif, dengan tidak banyak mengeluh, dengan tidak banyak menuntut. Itu hebatnya orang berilmu. Makanya Allah katakan, apakah sama? Beda, kata Allah. Enggak sama. Kalau kita jadi nenek punya cucunya banyak, kadang-kadang cucu A begini, cucu B begitu, cucu D begono gitu ya. Kata Allah, apakah sama orang yang biasa ngaji dengan yang enggak biasa ngaji? Beda. Aku akan berikan dia keberkahan satu, kedua ketenangan. Kenapa? Karena memiliki ilmunya. Apakah sama? Itu tuh pertanyaan Allah itu harus ditafakuri, Bu. Kenapa Allah mengatakan begitu ya, gitu. Jadi kita itu kalau dengan Al-Quran itu harus hidup, Bu. Jangan cuma dibaca sepintas, nggak ada maknanya. Dia itu sesuatu yang bisa lebih bermakna daripada orang yang tidak hadapi manusia. Karena dia datangnya dari Allah. Dia itu ada sesuatu yang hidup. Maka Al-Quran itu dikatakan nur, cahaya yang hidup, yang harus kita komunikasi dengan dia dengan hati yang hidup. Gak bisa selempang asal baca aja gitu. Gak bisa jadi hudan, Bu. Gak bisa jadi petunjuk. Quran dibaca, Bu, rajin dibaca, tapi gak ada komunikasi dengannya.
Nah, ini bukan golongan orang-orang yang mengerti kalau hanya sebatas dibaca saja. Nah, ini salah satu cara kita ini ngaji ini adalah supaya kita bisa berkomunikasi dengan Al-Quran. Karena kalau udah berkomunikasi kan artinya ada ilmu yang akan kita dapat. Kalau udah ilmu yang kita dapat, kata Allah, sama nggak ketika kamu punya suami berilmu dengan gak berilmu? Pasti beda. Sama nggak ketika kamu komunikasi dengan anakmu, berilmu dengan orang gak berilmu, akan berbeda. Nanti efeknya juga akan berbeda. Itu hebatnya, Bu. Kemudian sama nggak ketika engkau ada di satu komunitas atau pekerjaan, berilmu dengan orang yang gak berilmu, itu pun akan berbeda. Nah itu, jadi ilmu ini adalah bisa menyelesaikan solusi dari setiap permasalahan hidup kita. Masya Allah. Maka kata Allah benar, Bu, nazalat alaihi sakinah. Bukan hanya begini, kalau memahami hadis itu, orang duduk di majelis ilmu pasti akan dapat ketenangan. Ketenangan yang pertama mungkin keberkahan, Bu, ketika di majelis ilmu tuh hilang masalah yang di rumah. Tapi kalau dia tidak menyerap ilmu tadi, nyampe ke rumah nggak ada efek, Bu. Tapi kalau dia serap, kemudian dia amalkan, dia praktekkan, itu baru akan ada efek manfaat gitu. Ya. Jadi salah satu menghargai waktu adalah dengan mencari ridho Allah, salah satunya dengan belajar. Ada orang dalam surat Al-Mu'min ayat 100 ya. Ketika nyawanya udah di tenggorokan, ya Allah, apa kata dia? Al-Mu'minun ayat 100, la'alli a'malu shalihan fima taraktu kalla, agar aku berbuat amal yang soleh yang telah aku tinggalkan. Innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Apa kata Allah selanjutnya? Sekali-kali tidak, kata Allah. Taraktu kalla, sekali-kali enggak. Jadi kata dia, ya Allah, balikan aku, kasih waktu sebentar aja, kata dia. Karena saking berharganya nih waktu. Apa kata Allah? Kagak aku balikin. Kenapa? Udah dikasih waktu, umurmu 60 tahun, 70 tahun, dikemanain aja. Ya Allah, aku tuh belum ngaji ke Anubala, aku tuh belum segala macam. Tapi ada yang paling inti adalah, ya udah deh, kalau nggak bisa disuruh ngaji lagi ke Anubala, nggak bisa disuruh, kalau aku nggak bisa ngelaksanain sholat tahajud, kalau aku nggak bisa nanti pergi haji, padahal udah punya duitnya, contohnya, Bu, nih ya. Ya udah deh, ya Allah, sedetik aja aku ingin bersedekah. Kan ambil HP itu, Bu, sedekah ke Anubala lewat saya, Bu, villa saya infak 10 juta, punya uangnya 10 juta contohnya, atau 50 juta, tadi katanya bisa pergi haji kan. Saya amalin semua, terus dicabut lagi sama Allah, enggak apa segitu aja waktunya, kata dia. Manusia itu, kata Allah, kalla, ya aku tahu, Allah kan tahu kamu tuh omdo, kata. Masya Allah, kalau baca tafsir ini artinya nggak gitu, Bu. Di tafsir itu dikatakan manusia itu hanya berangan-angan, menginginkan, saking berharganya waktu gitu. Tapi padahal ketika nanti dikasih oleh Allah, nanti dia akan lalai lagi. Itu manusia. Iya, maaf, saya mohon ampun, saya tidak akan mengulangi lagi. Kata Allah, aku tahu kamu gak bakalan begitu. Itu Allah nyindir kemana aja. Tahun-tahun sebelumnya aku kasih waktu yang banyak. Insya Allah kalau ibu-ibu yang di sini mas selamat. Ya, udah rajin ya, Bu ya. Insya Allah diamalkan ilmunya, itu yang menghargai waktu. Jadi orang-orang yang menghargai waktu itu orang-orang yang produktif, orang-orang hebat. Saya Masya Allah ketika memahami ini, sebetulnya hidup itu adalah inti dari hidup itu adalah waktu, Bu. Orang dikasih kesempatan buat sukses karena dia ada waktu. Orang menyia-nyiakan waktu untuk sukses, untuk hidup bahagia, bisa mendidik anak, bisa berbakti kepada suami, dia sia-siain. Yang dia sia-siakan intinya waktu. Jadi waktu itu Masya Allah. Maka Allah mengatakan wal asri, demi masa, karena waktu ini sesuatu yang agung.
Nah, itu la'ali lanjutnya wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun. Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya aja. Nah, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Jadi kadang kalau orang, Bu, banyak orang kan kita yang ngerasain suka kayak haget sambal, tau gak haget sambal? Pedas, gitu kan, kayaknya sedang mengeluh karena kepedesan. Selesai makan lagi, begitulah manusia. Kemudian kata Allah juga di dalam surat Al-Mu'minun ayat 99-nya nih, Bu. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un. Jadi ketika datang kepada mereka kematian, mereka menginginkan dikembalikan waktunya sebenarnya. Maksudnya begitu, Bu. Kan rabbirji'un itu di sini dihidupkan lagi, diberikan kesehatan lagi lah gitu. Rabbirji'un. Ya Allah, balikan aku ke dunia lagi. Di situ kan dia udah mau akhir-akhir ya, ketika ajalnya udah mau sampai ke sini. Kalau yang kemarin itu di dalam Al-Munafikun ayat 11, laula akhartani ila ajalin qarib. Seandainya Allah memundurkan sedikit waktu saja, ila ajalin qarib, sedikit saja, fa asaddaqu wa akum minas shalihin, maka aku ingin bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang berbuat baik, berbuat soleh apapun itu, maka dia akan hadirkan saya berbuat apa aja itu karena Allah. Jadi emang, Bu, kapan orang itu akan menghargai waktu, akan menghargai hidupnya, akan mengisi di setiap detik dia kehidupannya itu, ketika nanti nafas itu sudah di sini, Bu. Baru bayangin, Bu, kalau kita lagi pernah ngalamin, Bu, tiba-tiba sesak nafas tengah malam. Kenapa ya? Sakit kepala, sakitnya agak gitu. Di situ Masya Allah, ya Allah, aku kayaknya kurang berinfak, ya Allah. Ya Allah, aku kayaknya kurang ini, ya Allah. Ya Allah, panjangkan umurmu, itu, Bu, doanya sampai luar biasa deh. Ya Allah, gitu. Yang ada di situ waktu yang kita sia-siakan. Penyesalan gitu. Alhamdulillahnya besoknya dikasih sehat lagi. Apa yang terjadi? Lupa dengan semalam itu ngomong begitu. Kadang-kadang kita lupa, Bu. Manusiawi ya. Itu lalai, kata Allah benar. Kalau aku tidak akan balikin kamu ketika ajalnya sudah sampai. Jadi, nah kita ini pelajarannya, kita nih yang masih sadar, yang masih dikasih kesehatan, dikasih kesempatan, dikasih waktu, coba kita kejar amal lebih banyak, amal yang untuk akhiratnya, Bu. Di dunianya boleh, Bu, tapi kan di dunia hanya sekedar untuk makan, untuk tidur, sesaat, setelah itu kita tinggalkan, kan? Apa nih yang soleh yang bisa saya kerjakan untuk jadi tabungan kita nanti. Nah, itu sudah ya, Ibu. Jadi artinya orang-orang yang sukses itu adalah orang-orang yang bisa menghargai waktu dan mengisinya. Nah, makanya dikatakan orang takwa itu orang yang produktif dalam mengisi waktunya. Diisi dengan apa? Dengan amal soleh. Baru datang ke sini udah gelar karpet, Masya Allah. Itu menghargai waktu, Bu. Ada yang nyiapin air ya, ada yang nyapu, satu lagi ada yang ngambil mic, satu lagi ada yang rapi-rapi, semuanya bergerak semua. Untuk apa? Intinya itu adalah menghargai waktu. Nah, ini nanti akan jadi sesuatu yang indah di hadapan Allah. Kita lanjut hadis yang selanjutnya di bab mujahadah, ya, Bu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ini lanjutan yang kemarin, mengulang sedikit saja. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Aisyah radhiyallahu anna Nabi, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana yaqumu minal lail hatta tatafattara qadamahu.
Rasulullah itu kalau bangun malam, ini kan bercerita tentang bab mujahadah ya. Ya, orang yang sungguh-sungguh ingin mendapat ridho Allah, orang yang sungguh-sungguh ingin masuk surga. Jadi sungguh-sungguh gimana sih cara ibadah malamnya Rasulullah gitu. Kan beliau ini salah satu-satunya teladan kita yang terbaik ya. Maka kita bahas ini. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Kalau anhu laki-laki bu itu menunjukkan kepada muzakkar. Kalau ha menunjukkan kepada muannas perempuan. Maka di sini anha. Maka suka kalau kita mendoakan orang yang meninggal, Allahumma fir lahu. Kalau ke laki-laki, kalau perempuan Allahumma firlah. Karena yaqumu minal lail, Rasulullah itu kalau sholat di tengah malam, berdirinya di tengah malam, hatta tatafat toro kodamahu, sampai bengkak apa tubuh kodam itu? Dan tumit dampal ya, kalau bahasa Sunda dampal kaki suku dampal kaki, tumit kaki sampai bengkak. Kemudian Aisyah bertanya kepada Rasulullah, faqultu lahu, maka aku berkata kepada beliau, kepada Rasulullah, lima tasna'u hadza ya Rasulullah, kenapa wahai suamiku, maksud kita mah ya, wahai Rasulullah, kenapa sih kamu melakukan hal tersebut? Lima tasna'u hadza ya Rasulullah, kenapa ya Rasulullah engkau melakukan itu sampai bengkak gitu. Mungkin Aisyah merasa sedih ya. Kan kalau kita sama suami kalau tidur bareng terus bangun nyalain, kemudian mungkin suami kakinya lagi apa, kan kita lihat gitu ya. Terus apa? Waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambik. Bukankah Allah sudah mengampunimu ya Rasulullah? Kan Nabi mah dimaksum ya Bu ya. Dimaksum itu artinya bukan berarti dia tidak pernah berbuat dosa Bu. Karena Nabi adalah manusia, semua Nabi pernah berbuat dosa. Cuma dimaksum. Di apa ya kalau kita mah diampuni dan diabaikan, kayak dianggap nggak berbuat dosa gitu ya. Apa? Waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambik. Bukankah Allah sudah mengampuni engkau dari dosa-dosamu yang telah lalu? Apa namanya? Ma ta'akhur, dan yang kalau taqaddam itu yang akan datang, ta'akhur yang lalu. Jadi kalau Nabi itu walaupun berbuat salah, kan pernah mendengar Rasulullah berbuat salah. Ya namanya Nabi pernah Bu. Ada dalam Quran surat Abasa itu ya, Abasa tawalla. Nabi itu bermuka masam, memalingkan mukanya ketika dia ngobrol sama pembesar-pembesar, orang-orang kaya, pejabat. Nabi itu menginginkan mereka masuk Islam gitu. Tiba-tiba ada orang yang lusuh badannya, mukanya ganteng, orang miskin lah gitu ya. Ya Muhammad, ya Rasulullah, Nabi Muhammad tuh begini aja. Kurang suka dengan dia. Ini mengganggu aja, ini kan ini orang-orang penting. Kita pun kadang kita apalagi ya, itu Nabi Bu. Gimana kalau kita Bu? Mungkin pintunya udah tutup sama kita kali ya. Ganggu aja, ini ada orang penting nih gitu ya. Tapi ditegur oleh malaikat Jibril. Jangan begitu gitu. Tapi Nabi langsung menyadari dan bertaubat. Nah artinya salah satu contohnya itu Bu. Kemudian Nabi pun pernah karena saking cintanya sama istrinya, aku tidak akan memakan ini, haram bagiku gitu. Karena istrinya kurang suka kalau pokoknya menginginkan itu buat istrinya gitu, saking cintanya. Kata Allah jangan begitu, nggak boleh mengharamkan. Itu Nabi Bu. Nah kalau ada suami kita begitu nggak boleh. Walaupun kamu cinta sama saya gitu, nggak boleh mengharapkan ini haram buat saya, pokoknya ini buat ayang beb aja gitu, nggak boleh ya. Diingatkan saja istilahnya. Nah kalau Nabi itu Bu berbuat salah, yang lalu diampuni, dianggap tidak bersalah. Yang akan datang kan belum ketahuan salahnya seperti apa. Itu pun kan Ibu pernah mendengar dari Bu siapa? Nabi-nabi pernah berbuat salah. Nabi Musa pernah berbuat salah, Nabi Isa, Nabi siapa?
Nabi Nuh, Nabi Yunus kan, Nabi Adam. Emang dari nabi kita yang pertama berbuat salah, tapi hebatnya mereka oleh Allah dimaksud. Nah itu ya, itu. Kemudian Rasulullah menjawab, lanjut ya hadisnya. Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Apakah aku bukan termasuk orang-orang yang mensyukuri nikmat Allah? Kata Nabi begitu jawabannya, Bu, kepada Siti Aisyah. Ya Rasulullah, engkau kan udah diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Kenapa sih ibadahnya sampai ngotot banget gitu, ngoyo banget gitu, sampai bengkak-bengkak itu dampal kakinya gitu ya. Kita aja yang nggak dijamin masuk surga, pernah nggak ibu bengkak kakinya? Sering Bu, kalau kata Bu Gaya, Bu Salihah, karena samurat ibu ya. Baru 1 rakaat udah bengkak, ya itu masa murad, beda lagi Bu. Nah, kalau ada yang rajin ibadahnya sampai bengkak, nah itu luar biasa Bu, berarti dia mujahadah. Ya, ibu mau sungguh-sungguh sholatnya tapi nggak sampai bengkak Bu gitu. Nah, pelajaran yang pertama Bu. Nah, pelajaran yang pertama di sini dikatakan bahwa bagaimana sikap adabnya Aisyah kepada Rasulullah. Aisyah itu tidak pernah memanggil nama. Seperti ya Muhammad, nah gitu. Ya Abul Qasim, atau disebutkan ya Abu Ruqayyah gitu, enggak. Ya Rasulullah. Kecuali kalau dia lagi marah demi agama Muhammad, begitu. Ketahuan kalau lagi marah dia mengatakan aku bersumpah demi agama Muhammad. Tapi bukan memanggil Rasulullah, cuma bersumpah gitu. Itu kelihatan kalau lagi marah. Kata Rasulullah, aku tahu kalau kamu lagi marah. Apa kata Siti Aisyah? Kamu bilangnya demi agama Muhammad, aku begini gitu. Tapi kalau lagi sayang pernah menyebut Nabi Muhammad. Maka ketika beliau memanggil nama suaminya, ya Rasulullah, wahai utusan Allah. Nah, kalau kita pernah nggak ibu manggil suami dengan namanya? Cuma kerjaan sehari-hari Bu. Coba diganti ya Bu ya. Kita contoh bagaimana lembutnya Siti Aisyah. Ya, lembutnya, kemudian dia berilmu. Maka di antara salah satu istri Rasulullah yang paling pintar, cerdas, bijak itu adalah Siti Aisyah. Walaupun dia paling pecemburu. Ibu, sekarang kita tanya, orang yang cemburu itu cinta apa enggak? Kalau dia sangat cemburu, berarti sangat cinta. Di antara salah satu istri Rasulullah yang paling cinta setelah Siti Khadijah meninggal ya Bu ya. Maksudnya kan ketika di madu lah dengan beberapa istrinya itu, yang paling pecemburu adalah Siti Aisyah. Kenapa? Berarti di sini mengindikasikan beliau sangat cinta, sangat hormat, kemudian dilandasi dengan pengetahuan. Nah, sampai memanggil Rasulullah pun dia tidak sembarangan, walaupun dia pintar gitu. Nah, kalau zaman sekarang kan merasa pintar ya, semangat. Nah itu satu ya. Yang kedua kata para ulama nih, apa yang diajarkan oleh siapa? Di sini mengajarkan bahwa ketika seseorang beribadah kepada Allah, saking panjang sholatnya Rasulullah, itu Abdullah bin Mas'ud Bu pernah jadi makmum beliau. Nah, kata Abdullah bin Mas'ud, saya ingin mendapatkan keutamaan seperti Rasulullah ya, minimal ya. Gitu. Kemudian dia sholat di belakang, ngikutin aja. Rasulullah mungkin nggak tahu, namanya lagi khusyuk ya, terus aja gitu. Kata Abdullah bin Mas'ud begini Bu dalam hadisnya itu, diriwayatkan dari Abu Hurairah. Aku ketika sholat makmum bersama Rasulullah, aku punya pikiran buruk. Kenapa? Karena saking lamanya. Ya sudahlah, aku sholatnya duduk aja. Terus
udahlah aku tinggalin aja, nggak kuat deh sholatnya, kelamaan. Maka kata Huzaifah bin Yaman mengatakan begini, aku pernah sholat sama Rasulullah, rakaat pertama Al-Baqarah. Ketika Rasulullah membaca Al-Baqarah, aku menyangka ini Al-Baqarah ini pasti dibagi dua nih, setengahnya buat satu rakaat, setengahnya lagi buat rakaat yang kedua. Sampai selesai Al-Baqarah masih di rakaat pertama. Aduh, kalau kita kayak, aduh ini gimana, ini udah pegel banget kali kan? Dilanjut surat Ali Imran. Mungkin Ali Imran pertengahan udah selesai nih, ya udah saya sabar aja. Masih rakaat pertama itu, diselesaikan di Ali Imran. Lanjut An-Nisa. Baru setelah An-Nisa rakaat yang, rakaat yang kedua gimana tuh Bu? Al-Maidah. Masya Allah, itu gimana gak bengkak ya Bu ya? Ya Allah, kita mah kita mah itu Bu. Apa Bu surat favorit kita? 30. Triple Qul. Qul binas, Qul falak. Ya Allah, aku mau kalah dengan Rasulullah. Baca 3 kali surat Al-Ikhlas. Kan sama dengan Al-Quran. Itu sih pakai kecerdasan gitu kan, kecerdasan yang daripada gitu kan hafal Quran juga kagak gitu ya Bu ya itu ya nggak apa-apa, dibolak-balik itu pernah Bu, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab itu pernah membaca Quran hanya beberapa ayat tapi diulang lagi sambil nangis, mungkin karena saking menghayatinya gitu. Itu para sahabat Nabi gitu ya. Nah, kemudian lima tasna'u hadza ya Rasulullah wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Disebutkan oleh Al-Qur'an orang yang bangun di tengah malam itu di dalam Quran surat As-Sajdah ayat 16 Bu. Surat As-Sajdah ayat 16. Tatajafa junubuhum minal madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Tatajafa fi junubihim 'anil madaji'. Artinya lambung mereka, ini lambung sebelah ya. Lambung mereka itu jauh dari tempat tidur, dari kasur Bu. Jauh gitu ya. Kemudian mereka berdoa kepada Allah dengan rasa harap-harap cemas gitu ya. Jadi mengindikasikan orang-orang yang sholat di tengah malam, orang-orang yang rajin qiyamul lail, itu orang yang tidak meninabobokan lampunya dekat kasur. Ya kita kan kalau bangun tengah malam bukan bangun ke kamar mandi, berarti itu kasur ditinggal kan? Apa yang namanya? Dijauhin lah gitu. Kalau kita gimana Bu? Banyakannya di tempat tidur, lambungnya maksudnya nempel gitu Bu, tiduran kiri balik kanan, tengkurap gitu ya, yang terlentang nanti nempel lagi kan, itu nggak jauh dari kasur. Orang-orang yang ahli qiyamul lail itu kalau malam dia lambungnya menjauh Bu. Itu kalau Abu Hurairah Bu. Nah, Abu Hurairah itu selain dia belajar, dia usahakan lambungnya jauh dari tempat tidur. Maka tempat tidur bagi orang-orang yang ahli ibadah biasanya nggak memprioritaskan harus yang empuk. Kalau kita berusaha tempat tidur itu yang paling, kenapa? Supaya bisa nyaman, tidurnya enak, menikmati hidup katanya gitu ya. Nah, kalau orang ahli qiyamul lail sebaliknya Bu, menghindari. Beda jauh ya Bu ya. Tapi kan kita lagi mujahadah nih. Walaupun gini aja deh, nggak apa-apa tempat tidurnya empuk, bagus. Ketika tidur yang tadi kita bisa bagi waktu ya Bu. Tidurnya berkualitas karena tempat tidurnya enak. Nah, tapi jangan terninam-bobokan dengan tempat tidur tadi. Ya. Saya mah ini tersindir banget Bu ketika saya baca ini. Ya Allah, kita mah sehari-harinya
siang malam apa tempat tidur aja gitu kan. Iya. Nah itu As-Sajdah ayat 16. Kemudian disindir lagi oleh Allah di dalam Al-Quran, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman. Az-Zumar ayat 9 ya Bu ya. Apakah kalian orang-orang musyrik itu orang yang beruntung, kata Allah. Nah, yang berarti dia orang yang tidak dekat lambungnya, orang yang lambungnya dekat dengan yang menina bobokan tadi, tempat tidur. Ana al-laili sajidan wa qa'iman. Ataukah orang-orang yang suka qiyamul lail. Jadi kata Allah, apakah orang yang jauh dari qiyamul lail atau yang dari tempat tidur atau yang dekat dari tempat tidur itu orang yang beruntung. Kata Allah dibilang begitu. Ini mengindikasikan bahwa yang beruntung itu yang jauh dari tempat tidur, yang selalu qiyamul lail. Kenapa? Nanti akan akan ketemu di sini orang yang memiliki keutamaan di qiyamul lail. Sahabat-sahabat Rasulullah itu menjadi orang-orang yang sukses, produktif, yang the best. Itu dimulai dengan kegiatan di sholat malam, Bu. Orang-orang yang produktif, yang sukses, yang hidupnya nanti akan mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, tidak terlepas dari sholat malam. Ketika Siti Hafsah punya masalah dengan Rasulullah, kemudian Rasulullah tinggalkan, istilahnya pisah ranjang lah ya, pisah ranjang. Kemudian apa yang terjadi? Datanglah perintah dari Allah melalui malaikat Jibril, irji ila Hafsah, katanya, kembali Muhammad kepada Siti Hafsah. Kenapa? Karena dia sawaman wa qawaman. Karena Siti Hafsah itu orang yang rajin puasanya dan rajin qiyamul lailnya. Apa kata para ulama di sini? Bahwa orang yang qiyamul lail salah satunya adalah orang yang diangkat kemuliaannya oleh Allah. Ketika ada suatu masalah, maka Allah yang akan membantu membereskan masalah itu. Masalah orang yang rajin qiyamul lail. Sehingga waktu itu dalam hadis itu dikatakan, Hafsah itu kan bapaknya Umar bin Khattab ya Bu ya. Kata Umar bin Khattab, aduh gimana ini anak saya ini bikin masalah aja gitu ya. Nah, bikin masalah aja nih. Kok sampai begini gitu. Berarti kalau sampai ditinggalkan oleh Rasulullah, dosanya kecil apa besar, Bu? Besar. Tapi apa yang terjadi? Kata malaikat Jibril, karena dia orang yang rajin puasa, karena dia orang yang rajin qiyamul lail, ahli gitu Bu. Dan dia akan dijamin masuk surga dan termasuk di antara salah satu istrimu di surga nanti. Maka Rasulullah balik, tidak mengikuti hawa nafsunya lagi. Terus kadang-kadang kita suka pengen tahu ya, apa tuh pengen tahu? Kepo ya. Kepo, kenapa sih gitu kenapa sih gitu ya. Kata para ulama, salah satu tidak terlalu purgar dibahas. Kenapa itu terjadi? Ada sebagian ulama mengatakan Rasulullah itu kan pernah mengatakan kepada istri-istrinya, jangan bilang ke si istri yang ini ya, aku melakukan ini. Pernah Ibu dengar cerita? Rahasia ya katanya. Biasa istri banyak nih, kan punya rahasia dengan istri ini, jangan dibilang ya dari ini gitu. Katanya karena itu, jadi Hafsah itu membocorkan gitu ke istrinya yang lain. Tapi ulama yang lain mengatakan nggak ada. Jadi kenapa itu hanya makanan Rasulullah tidak dipubliskan gitu, tidak diumumkan, tidak dikasih tahu. Kenapa? Karena salah satu di antara berumah tangga adalah tidak boleh membuka rahasia aib pasangannya. Rasulullah tidak membuka sebetulnya. Ada ulama yang mengatakan begitu. Ada ulama yang lain mengatakan mungkin masalahnya yang itu gitu. Jadi ini hadis tidak jelas masalahnya kenapa, cuma Rasulullah meninggalkan Hafsah waktu itu. Apa pelajaran buat kita? Satu, tidak boleh ketika mau pisah pun seseorang tidak boleh menceritakan kenapa sih kamu pisah, apalagi kalau orang mau pisah ya Bu ya.
Kenapa Bu? Ya, mudah-mudahan nggak apa-apa ya Bu ya. Mudah-mudahan sehat ya. Bisa dilanjut ya Bu ya. Nah, lagi ada masalah aja mau pisah itu tidak boleh Bu. Membuka aib. Kenapa sih kamu pisah sama suamimu? Ya ini udah takdir Allah aja. Begitu aja. Kalau ada yang pisah gitu Bu. Ada yang sudah pisah lama, kemudian kita nanya-nanya lagi, kita suka kepo kan? Apa sih gitu ya? Ya udah semuanya udah diatur sama Allah, saya udahlah kita baik-baik aja, udah ridho lah gitu aja, yang enak-enak aja Bu ya. Apalagi kalau cuma berantem biasa gitu, merenggut, kemudian kok kuyuh banget, ada apa sih? Lagi ada masalah ya sama suami, kitanya juga lagi nutik, korek-korek ya. Enggak gitu ya. Karena apa? Nanti juga akan hilang kan itu masalah. Nah, itu intinya nggak boleh membuka aib. Nah, dalam rumah tangga. Yang kedua, apa tadi? Nerangin itu apa ya? Jauh dari tempat tidur tuh yang Ya. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman. Oh, yang mulai orang yang qiyamul lail, Bu, orang ahli qiyamul lail ketika dia punya problem dalam hidupnya, itu kan mengajarkan, itu kan Nabi ya Bu ya. Kalau Nabi kan langsung malaikat Jibril datang itu kasih solusinya. Nah, gini-gini kamu balik lagi aja. Udah masalah itu nggak usah udah dimaafkan. Dia ini namanya orang bertakwa emang tidak bebas dari dosa Bu. Orang bertakwa pasti akan terpeleset kan. Afsah ini siapa coba, istri Nabi? Kita bukan istri Nabi, jadi kalau kita banyak salah, pasangan kita banyak salah, kemudian banyak berbuat dosa, itu mah biasa Bu ya. Wajar gitu. Tapi satu, jangan tinggalkan sholat malam. Walaupun dosa kita banyak, kemudian dosa itu yang membuat masalah berdatangan kan. Hidup itu rumit gitu, itu karena dosa Bu. Tapi kalau kita yang ahli sholat malam, insya Allah nanti kerumitan tersebut akan terurai. Bantuan Allah itu akan datang di mana aja. Yang penting kita yakin aja. Ya Allah, saya sholat malam karena Engkau ya Allah. Kemudian kita kan kebutuhan hidup kita ini sama Allah itu luar biasa ya Bu ya. Kita butuh sama Allah bimbingannya, arahannya, jalan keluarnya, petunjuknya. Yakin aja, pokoknya kerjain aja sholat malam. Mujahadah, bersungguh-sungguh. Insya Allah di situ nanti akan datang pertolongan Allah. Jadi yang mengindikasikan orang-orang yang rajin biasa sholat malam. Nah, di ayat selanjutnya menurut Imam Jarnuzi, belum di ayat selanjutnya ya Bu ya. Di hadis selanjutnya, an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah idza dakhala al-ashru ahya al-laila wa iqadha ahlahu wajada wa shaddad mizara. Jadi dari Aisyah juga diriwayatkan Aisyah berkata, qalat kana Rasulullah itu kalau 10 hari di bulan Ramadan maka dia akan hidupkan malamnya. Ini masih berkaitan dengan qiyamul lail sebabnya Bu ya. Kemudian apa? Dia bangunkan anak-anaknya, orang-orang terdekatnya, pembantunya, cucunya. Itu semuanya dibangunkan. Wajada dan sangat sungguh-sungguh, wasyaddal mizar dan diikat. Wajada wasa'dal mizar itu artinya sarungnya itu diikat kencang. Bukan menahan berhubungan seks. Gitu itu. Saya mau bilang sosiologi. Menahan hubungan dengan pasangannya, dengan istrinya. Jadi 10 hari itu sungguh-sungguh dipatuk ibadah kepada Allah, sampai anaknya, cucunya mungkin yang nggak biasa dibangunin Bu. Kenapa? Kata Imam Al-Jarnuzi mengatakan, man aksara nafsihi bil-lail wa qad farraha qalbahu bin-nahar. Barang siapa yang mengajak dirinya nafsunya sholat, gitu Bu. Mengajak itu artinya berarti menahan hawa nafsu
tidurnya gitu ya, santai-santainya dan sebagainya gitu. Untuk apa? Untuk sholat, untuk belajar, untuk berzikir di malam gitu Bu. Apa yang terjadi? Waqad farraha qalbahu bin nahar. Dia telah menyenangkan hatinya di siang hari. Kesimpulannya begini Bu. Kalau orang yang biasa di tengah malamnya dia berzikir, dia sholat, dia belajar. Pokoknya yang positif-positif ya Bu ya, yang berbentuk amal soleh yang positif. Nanti implikasinya akan berpengaruh di siang hari, kata para ulama. Apa? Di siang harinya dia akan bahagia. Farroh. Farroh itu artinya kolbunya, hatinya akan tenang. Jadi kalau kita dalam kehidupan kok hari-harinya itu sering berantem, satu nih Bu ya. Kemudian nggak tenang, sering suuzon sama orang. Kemudian menyepelekan bahwa itu hal dosa, dia bilang ini kan kecil lah gitu ya. Enggak lah, ini mah kecil dosanya, ya udah nanti besok-besok aku tinggal bertobat. Kalau aku punya, aku bersedekah yang banyak, dia ngambil hak orang. Jadi banyak masalah, banyak dosa yang dia lakukan. Itu mengindikasikan, kata para ulama, berarti dia tidak memproduktifkan malam-malamnya untuk beribadah. Benar Bu. Coba Ibu sekarang dibuktikan ya. Ketika mengikuti hawa nafsu, nggak bangun malam, dengan melawan hawa nafsu, mengajak nafsunya untuk ibadah kepada Allah, besoknya lihat di siang harinya, lihat apa efeknya gitu. Kalau yang sudah istiqomah kan lebih dia pemberitahuan yang secara sir itu namanya apa Bu? Info, hatinya itu akan tahu, instingnya akan mengerti. Oh saya ini kurang, oh saya ini begini. Kalau kita tahu begitu, nah kita kan suka terjadi masalah dalam kehidupan ya Bu ya, baik dengan orang lain kayak atau di tempat pekerjaan atau di rumah. Langsung saja solusinya, coba dikuatkan lagi bangun malamnya. Kalau lagi ada masalah nih, anak bikin masalah, kemudian atau mungkin ada cucu ya Bu ya, kan cucu juga kita kan pengen cucu kita menjadi zuriyah thayyibah gitu ya, keturunan yang baik-baik. Atau ketika kita pengen ini tetangga kita mereka sudah pada sukses, sudah pada punya ini itu gitu ya, anak-anaknya sudah berjodoh dan sebagainya. Coba saya kuatkan sholat malam saya, dikuatkan lagi, ditambah lagi, mungkin ditambah lagi, dikuatkan lagi. Insya Allah di situ nanti akan ada jalan keluar. Nah, kemudian apa ajarannya para ulama, dan terus gimana supaya bisa sholat malam tadi? Pertama niatnya Ibu, harus ada niat yang kuat, yang kokoh. Kemudian minta pertolongan Allah. 2, minta pertolongan Allah. Ya Allah saya pengen ini. Sebutkan saja, ceritakan kebutuhan kita kepada Allah. Yang ketiga, jangan lepas dari zikir sore. Kita kan ada zikir pagi, zikir sore ya. Kenapa harus ada zikir sore? Karena permulaan sesuatu diawali dengan permulaan sebelumnya, gitu Bu. Nah, maka yang harus kita lakukan adalah memproduktifkan zikir sore. Maka insya Allah malamnya akan produktif. Jadi kalau habis sholat asar Bu, duduk dulu, jangan langsung pergi kemana-mana. Nah, mau kondangan nih jam 4. Nah kondangan jam 4, kita kan sebelum jamnya udah wudhu, kemudian ambil wudhu pas asar langsung sholat asar, berzikir dulu. Itu kan ada zikir pagi, zikir sore, coba dipraktekkan. Kemudian jangan sampai ketika waktu maghrib sampai isya
itu dikosongkan dengan berleha-leha lalai, kecuali mungkin uzur syar'i ya, baru datang capeknya luar biasa belum bisa gitu, beda lagi. Kenapa? Karena waktu maghrib sampai isya itu waktu yang produktif. Kenapa? Karena Rasulullah memerintahkan kalau mau tidur itu setelah sholat isya. Sebelum sholat isyanya, pergunakan waktu itu produktif ibadah kepada Allah. Habis sholat maghrib, zikir. Habis zikir, baca Quran. Habis baca Quran, buka-buka pelajaran yang udah ngaji kita di sini. Kalau yang buka. Setelah itu jam 8 tidur. Jadi kalau tidur, pengen tengah malam, ya yang biasa senang nonton drakor ya dibuang berarti ya. Ini sampai jam 10, sampai setengah 11, sampai jam 11 lagi ngapain? Dilihat masih bercahaya selimutnya. Ternyata masih nonton. Nah itu gimana mau bangun jam 3 ya Bu ya kalau masih nonton. Nah itu hindari itu. Jadi pergunakanlah waktu di awal malam sama di akhir malam. Di awal malam dari maghrib sampai isya. Ibu jangan pakai untuk nonton-nonton TV dan sebagainya. Itu dipakai untuk ibadah. Mungkin kalau mau makan malam ya setelah sholat, kemudian isya jam 7 kita makan, gak lama kemudian bla bla bla. Kalau bisa ya makannya jangan sebelum tidur, atur aja waktunya. Nah kemudian bangun di jam sepertiga malam. Itu Bu. Jadi waktu yang produktif yang paling mulia itu adalah di awal malam dari maghrib sampai isya. Kemudian di sepertiga malam. Udah itu di kita benar-benar kita pergunakan. Lihat deh, farroha qalbahu, maka hati kita akan senang banget Bu. Karena makanan kolbu itu adalah amal soleh Bu, makanan kolbu kita. Kenapa orang bahagia? Ada orang bahagia dan ada orang yang gak bahagia. Bahagia itu adanya di sini Bu, bukan yang dilihat oleh mata. Kemarin kita udah bahas ya Bu ya, ada orang rumahnya bertingkat, mobilnya udah tambah mewah lagi, kita gak apa-apa, biasa aja, hati kita tetap bahagia. Kenapa? Karena yang mempengaruhi bahagia tidak bahagia itu bukan mata kita, bukan pendengaran kita, tapi hati kita. Yang menentukan bahagia enggaknya seseorang siang harinya yaitu ibadah di tengah malam. Coba Ibu seminggu gak sholat tengah malam, gak zikir, gak baca Quran, lihat deh, pasti aut-autan deh hatinya di siang harinya. Marah-marah lah, gak sabar lah, ngeluh lah dan sebagainya. Gak ada pertolongan Allah. Nah itu. Jadi di dalam surat Al-Furqan ayat 63-64 ya Bu ya. Di dalam surat Al-Furqan ayat 63-64. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba Allah yang penyayang itu Bu, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, dia berjalan di permukaan bumi dengan ketawaduan. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, dan bila dia berpapasan, berhadapan, bertemu, ngobrol dengan orang-orang yang jahil, ngomongnya nyelekitin. Yang jahil itu orang yang bodoh. Arti bodoh ini bukan berarti bodoh nggak pengetahuan, bukan maksudnya. Artinya harusnya dia tidak ngomong yang celetak-celetuk, ngomong di depan sembarangan, atau ngomongin orang, atau khusus nyakitin kita dan sebagainya. Pokoknya tidak baik omongannya Bu, kotor gitu ya. Nah, atau menuduh kita, atau mencaci maki kita. Apa yang dia katakan? Qalu salama. Mereka akan berkata yang meneduhkan, diganti dengan perkataan-perkataan yang baik, tidak direspon dengan yang buruk tadi. Itu siapa? Orang yang seperti ini. Wa ibadur rahman, yaitu hamba-hambanya. Yang kenapa dia? Salah satunya adalah orang-orang yang
yang suka bangun di tengah. Kenapa? Karena jiwanya tenang. Kalau jiwanya tenang, orangnya tawadhu. Kalau dibilang kamu tuh ya bahasa kasar keluar dari orang yang di hadapan dia. Mungkin ada pasangan kita maki-maki kita gitu ya Bu ya. Atau ada tetangga yang nyakitin kita gitu. Kita tidak balas karena kita merasa emang siapa? Aku juga gitu kan. Aku juga ini. Ya sudah, kalau mereka melakukan sesuatu kejahatan, kita balas dengan kebaikan. Dia ngomongnya yang menyakitkan, ngomongnya kasar, kita mau ngomongnya baik, lembut. Wa qalu salama. Ibu tahu wa ibadur rahman itu salah satu ciri-ciri wali Allah. Mau Bu jadi wali Allah, dikejar Bu, insya Allah bisa. Salah satu ciri-ciri wali Allah adalah ibadur rahman, penyayang, tawadhu, tidak suka membalas kejahatan orang dengan kejahatan kita. Orang dia ngambil hak kita, harus balas. Dia ngomongnya nyakitin kita, memfitnah kita, menggibahi kita gibahin lagi. Dia punya kekurangan, kita tahu dia punya, gibahin juga, terus saja gitu. Nah kalau orang ibadur rahman itu gak begitu. Dia pemaaf, dia penyayang. Malah dia doain, ya Allah temanku ini kok begini, ya Allah aku kasihan sama dia itu. Karena apa? Dia udah berbuat zalim kan. Orang zalim itu pertama kan sedang direndahkan oleh Allah, sedang dimurkai oleh Allah. Kita yang dizalimi sedang diangkat oleh Allah, dikasih ruang kemuliaan, diberikan, diangkat dosa-dosa kita. Siapa Bu yang dikasihi berarti? Bukan yang dizalimi berarti yang kita kasihi, itu berarti orang yang menzalimi. Gitu kan secara logika. Kalau yang diangkat itu yang dizalimi, yang kita kasihani siapa? Yang menzalimi, yang berbuat salah tadi. Biasanya kita suka kasihan sama yang, aduh kasihan amat ya, ada orang tindas begini. Sebetulnya orang yang ditindas bukan berarti kita membenarkan orang yang berbuat salah tadi, bukan. Sebenarnya secara hakikat yang kita harus lebih kasihani itu orang yang berbuat dosa tadi, zalim tadi. Orang ini udah sedang dikasih kemuliaan oleh Allah. Nah itu mengajarkan kita. Jadi kalau lagi ada orang yang mencaci maki kita, menghardik kita, menyakiti kita, ngomongnya apalah, menggibahin kita dan sebagainya, memfitnah gitu, tidak terlalu sakit hati. Oh Allah sedang memberikan ruang kemuliaan buat aku gitu Bu. Ya Allah sayang banget ya dia. Ya Allah untung aku gak seperti dia, kan begitu. Berarti saya gak boleh kayak dia, begitu. Itu banyak pelajaran yang berharga Bu. Nah itu ibadur rahman. Maka dia disebut wali-wali Allah. Siapa dia? Walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyamah. Yaitu orang-orang yang melalui malam-malam harinya nih. Ini jelas nih Bu. Siapa sih orang ibadur rahman itu? Apa? Walladzina yabituna lirabbihim. Orang-orang yang melalui malam harinya, yang diisi malam-malamnya itu lirabbihim, mencari ridho Allah, ingin dekat dengan Tuhannya. Sujada wa qiyamah, dia sujud dan dia berdiri untuk sholat. Masya Allah. Jadi kalau orang ingin hatinya lembut, ingin hatinya baik, udah gitu tapi tidak rajin sholat malamnya Bu, tidak rajin ibadahnya, tidak rajin baca Qur'annya, tidak rajin zikirnya, itu udah mengindikasikan hatinya keras. Ibadur rahman itu hatinya lembut Bu. Ciri orang yang hatinya lembut disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, surat Al-Furqan ayat 63-64. Cara itu cirinya adalah dia rajin sujud dan rajin berdiri, artinya sholat. Kalau kita merasa kok hatiku keras ya, kok aku keras sama anak gitu ya Bu ya, galak, egois, kok aku kayaknya nggak mau ngalah sama suami, nggak mau ngalah sama orang tua. Kita terkenal di keluarga seperti itu. Oh jangan-jangan kita jauh dari
qiyamul lail, sehingga keras hati kita. Tapi kalau lembut, insya Allah kalau kita rajin qiyamul lailnya, nah walladzina yabituna li rabbihim sujadaw wa qiyama. Saya nggak bisa lihat jam berapa, Bu? 12. Sedikit aja saya tambahkan ya, Bu ya. Di antara keutamaan sholat tengah malam itu tadi mendekatkan diri kepada Allah ya, Bu ya. Li rabbihim walladzina yabituna. Yang kedua, menghapus dosa-dosa kita. Kenapa Hafsah masuk surga dan dia dijadikan damping Rasulullah? Karena dia ahli qiyamul lail. Dihapus dosa-dosa kita. Kemudian terpelihara dari dosa. Tadinya mau berbuat dosa A, B, C, oleh digiring, nggak jadi gitu. Dibimbing. Tadinya mau ngomongin ini, nggak jadi, mungkin anaknya manggil, mungkin suaminya nelpon gitu. Tadinya kita udah gabung tuh sama teman-teman mau gosip gitu, kagak jadi. Atau mau ambil hak orang lain, nggak jadi. Gimana aja caranya Allah ngajarin. Kemudian keutamaan selanjutnya adalah sholat qiyamul lail itu adalah kebiasaan orang-orang soleh. Jadi tandanya orang soleh itu adalah rajin qiyamul lail. Yang kelima, menolak penyakit yang mengganggu ibadah kepada Allah. Nah, karena kita menginginkan untuk selalu qiyamul lail, hilanglah rasa malas, rasa memperturutkan hawa nafsu. Kalau bangun malam tuh kok susah banget ya aku ya, gitu, rasa kayak gitu ada. Nah, insya Allah, berusaha minta pertolongan Allah dan sebagainya, nanti akan dimudahkan oleh Allah. Menolak diganggu atau ditempati jin rumah kita. Nah, ibu yang rumahnya ngerasa agak-agak angker gitu, coba ibu rajin qiyamul lail, kemudian baca Quran dan sebagainya. Insya Allah rumahnya itu nggak angker, Bu. Itu kalau yang punya izin kuat rumah ini angker apa enggak, oh ini jadi dipakai ibadah. Tahu kita, kayaknya aku nggak enak ya, kayak apa ya, kalau orang Sunda itu harium, tahu nggak Bu harium? Rumah itu harium. Kayak dingin gitu. Iya, jadi apa ya Bu bahasanya? Bahasa Indonesia. Kayak gitulah. Auranya ya, kayak nggak enak gitu, dingin-dingin yang nggak enak lah gitu harium. Itu nanti kalau orang yang ahli mulai rumahnya enak, Bu. Walaupun mungkin kurang pencahayaan gitu, tapi enak. Nah, karena itu tidak suka, jauh dari orang-orang yang rajin qiyamul lail. Yang keempat, qiyamul lail itu adalah tanda-tanda dari kekasih-kekasih Allah. Waliullah, Bu, orang yang rajin sholat malam. Dan kata para ulama, dia termasuk dia punya keinginan, maka insya Allah akan tercapai keinginannya. Kalau dia takut terhadap sesuatu, kita suka takut ya Allah, aku takut deh kalau anakku begini, aku takut deh kalau kecelakaan, aku takut. Insya Allah akan dihindarkan kalau kita rajin qiyamul lail. Jadi jangan terlalu khawatir ya, kalau kita rajin qiyamul lail, insya Allah dijaga oleh Allah. Kemudian dapat pahala yang sangat besar, dan pahalanya itu tidak bisa dihitung karena saking banyaknya, saking besarnya. Sebetulnya hadisnya banyak, tapi karena waktunya sudah habis, saya cukupkan saja. Semoga ini bisa bermanfaat buat kita untuk bermujahadah, bersungguh-sungguh kita mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan qiyamul lail, ya. Dari sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.